Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Eh, Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berbagi ya di media ini. To the point aja. Tadi beberapa menit yang lalu saya sudah upload tentang apa namanya wawancara ya dari pihak CNBC News bagaimana tentang Pi Network sesungguhnya ya, kemudian kok bisa apa namanya bisa mining via handphone ya, pertanyaan di sana kan menjelaskan seperti itu. Kemudian sampai booming sukses seperti ini tujuannya sebenarnya bagaimana gitu. Kok bisa kan secara kalau untuk nambang Bitcoin kan harus menggunakan daya yang besar ya, unit komputer yang banyak seperti itu, biaya yang cukup mahal. Termasuk di sana juga dijelaskan bahwa keuntungan tim core itu dari mana gitu. Nah, itu dijelaskan tadi. Jadi keuntungan tim core itu ada yang menyangka bahwa dari iklan itu disangka disangkal sama tim core. Jadi nggak ada sebenarnya dari iklan ya. Itu dari murni daripada investor ya. Ada investor disebutin tadi namanya perusahaannya apa gitu, lupa saya. Kemudian kalau untuk supportnya ya, support biayanya ya. Terus nanya juga tadi pertanyaannya terkait masalah biaya ketika validasi ya, kan ada biaya potongan satu fee itu kemana larinya. Nah itu dijelaskan bahwa untuk validasi itu, biaya validasi itu untuk validator yang memvalidasi seperti itu teman-teman. Jadi jelas sekali. Dan ini bukan project abal-abal, ini project ya terserah sih kalau teman-teman yang tidak percaya dan masih menganggap ini adalah bakal scam, ini adalah dan lain sebagainya, ya terserah lah. Nanti di sini saat ini adalah video saya justru akan memberikan beberapa info ya, walaupun ada nyelip yang di luar bahasan pokok daripada Pi Network, ada bahasan tentang wawancara Bitcoin ya. Jadi kita memandangnya bukan hanya serta-merta fokus di Pi Network saja, tapi kita lihat sebenarnya di koin lain tuh seperti apa sih gitu kan. Pemandangan dan pembahasan koin lain seperti itu ada nanti sedikit video yang akan kita bahas juga ya teman-teman ya. Nah, cuman sebelum ke situ saya akan informasiin informasi tadi pagi saya dapat, karena saya juga gini teman-teman, bikin video kadang-kadang dapat informasi 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu, baru diupload hari ini atau 2 hari kemudian. Itu karena saya memang ada beberapa aktivitas ya, jadi tidak fokus di buat konten juga karena memang yang lain juga harus saya kerjakan. Jadi mohon maaf jika ada keterlambatan, sementara yang lain mungkin butuh cepat ya seperti itu ya. Saya mohon maaf ya. Dan ada beberapa info yang saat itu saya bisa update langsung ya, saya update langsung gitu teman-teman ya. Nah ini sebelum melangkah masalah tadi, jadi ini ada informasi dari negeri tirai bambu ya teman-teman ya. Ini saya ngelihat tweetan dari Pak Kim Hawong ya. Kim Hawong ini dia menginformasikan bahwa former Bank of China President speech is very favorable for Pi. Jadi dia ini ada presiden daripada bank di Cina itu berbicara di umum ya. Jadi apa dari apa namanya berbicara masalah Pi ya. Contohnya ini ada foto yang dilampirkan. Nah, ini ada foto yang dilampirkan ya teman-teman ya. Jadi ada forum ya. Di sini memang dituliskan adalah V-card. Jadi kartu V bank di Cina. Nah, ini kan V-card ya. Nah, jadi ini ada presidennya, presiden direkturnya berbicara tentang kartu V ini di Cina ya, di sana ya. Ya, entahlah kalau untuk di kita tunggu saja gitu. Oke teman-teman ya. Jadi intinya apa? Kenapa saya tunjukkan seperti ini? Ya kita berpikir aja lah teman-teman ya. Berbagai negara, berbagai elemen ya, kemudian juga berbagai latar belakang. Orang sudah memandang bahwa ini adalah project gitu loh. Orang yang masih saja mengkerdilkan, meremehkan project ini, ya itu terserah lah gitu loh. Percuma juga kita yakinkan, bantu kasih informasi kalau memang dia tidak mau mengakui dan tidak tidak mau mempercayai project ini gitu loh. Kalau untuk masalah value ya nggak usah didebatin lah, lihat hasil akhir aja nanti. Kalau didebatin ini pengen segini nggak ada ujung-ujungnya. Lawong emang belum fix, belum fix, belum deal di ujung gitu kan.
Hanya saja banyak orang yang tidak memahami langkah project ini, progresnya seperti apa, alurnya seperti apa, dan value yang dibangun itu seperti apa, itu aja mungkin. Jadi tingkat pemahaman di situ banyak yang kurang, asal judgement saja gitu kan. Nah ini buktinya di Cina juga sudah beberapa, intinya orang-orang hebat di luaran sana itu banyak yang komentar tentang Pi Network, dan mereka banyak memberikan asumsi-asumsi positif gitu loh teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lihat ya. Ini dia apa namanya? Orang yang memang dia salah satu ini ya, salah satu tim inti daripada Stellar ya. Jadi jaringan Stellar itu kan kita tahu bahwa Pi Network menggunakan jaringan Stellar yang dia bilang. Nah, kita coba kita dengarkan ya. Ini Pi Network is real ya. Dibilang Pi Network adalah real blockchain yang sedang berfungsi. Nah, ini coba kita dengarkan. You can even see my journey as I've gone down this thing from thinking it was a total scam to kind of understanding why it became so viral in nature, and the whole thing's real. Like I will say this, it is a real functioning blockchain. It is built off of Stellar. It's completely like they took it and they forked it and created their own version. Nah, jadi dia bilang kan ini Pi Network ini real kata dia. Ini kata-kata dia sendiri. Ini real loh gitu ya. Blockchain functioning. Jadi blockchain yang sedang berfungsi, yang jalan gitu kan. Jadi bukan asal abal-abal gitu kan. Ya kita tahu kan profesor blockchain itu kan Nicholas ya. Jadi ini bukan serta-merta, ini orang Stellar sendiri berbicara seperti itu, dan ini tumbuh secara alami, bukan karbitan lah. Intinya bukan project karbitan. Kalau project karbitan kan mungkin dalam sebulan 2 bulan langsung bagaimana caranya biar meledak ya projectnya, namanya gitu. Kali ini kan kita udah berjalan 3 tahun ya, masuk ke tahun keempat bahkan ini. Jadi luar biasa dari tahun 2019, bayangin aja. Ini tumbuh secara alami teman-teman. Ini kemudian beliau ini ada komentar lagi teman-teman, nah, seperti ini. Okay, here's a good question. Is Pi related to Stellar token? Yes, it is. So Stellar is an open source crypto. It's made for being a payment mechanism, and the core team. Oke, sorry, barusan kepincet. Jadi coba kita dengarkan ulang ya teman-teman ya. Related to Stellar token? Yes, it is. So Pi was created, it was forked from, if you want to say it that way, is created from Stellar. Stellar is an open source crypto. It's made for being a payment mechanism, and the core team, and this is not a secret, they've disclosed. Nah, teman-teman, ini barusan dia bilang bahwa ya Stellar itu kan memang open source. Ya seperti yang di video saya jelasin sebelumnya, ada di video saya coba bantu jelasin bahwa ya bukan berarti apa namanya, ada komentar di video saya sebelumnya ya beberapa minggu yang lalu bahwa kalau begitu Pi Network nggak punya blockchain dong, nemplok ke Stellar loh. Berarti dia sendiri nggak paham Stellar itu apa fungsinya dan buat apa. Semua juga memang berhubungan dengan Stellar ya, kayak Bitcoin dan lain sebagainya, karena memang dia untuk database daripada transaksi setiap blockchain ya, alurnya melalui Stellar ya kan, seperti itu. Jadi termasuk Pi Network juga ya bisa diakses dengan sudah terdata di Stellar seperti itu teman-teman. Ini coba dengerin lagi deh. They took Stellar's code and based Pi Network off of it, so it's sort of like a fork of it. And that really let them speed up their development process of what all it's doing, right? So Pi is it's not Stellar, but it's based on Stellar. That's the best way I can answer that. Nah, jadi Pi is not using Stellar. Jadi Pi itu tidak menggunakan Stellar, dia punya blockchain sendiri teman-teman. Dia punya blockchain sendiri, mesin sendiri. Stellar itu hanya sebatas penghubung. Jadi penghubung daripada penyimpanan database ya, buku besarnya gitu loh. Jadi Stellar lah yang digunakan, teknologi Stellar lah yang digunakan, tapi open source gitu loh. Open source itu kan beda-beda tipis dengan yang disebut desentralisasi lah ya. Jadi semua aja bisa akses gitu loh. Kita akses buku besarnya Pi Network melalui buku besar Explore-nya Stellar gitu loh. Jadi teman-teman tolong dipahami, jangan
apa namanya, oh blockchain ini berarti belum punya gitu kan. Berarti dia nemplok di Stellar. Oh, kalau kayak gitu bakalan murah, sama aja kayak token gitu. Nah itu jadi gini loh, kita komentar, kita apa namanya, makanya kenapa saya lebih tertarik kepada sharing, berbagi bahwa ketika ada sesuatu hal yang memang kita bukan ahlinya, termasuk saya juga nggak berani kadang-kadang kalau yang terlalu melebihi daripada kapasitas info yang saya dapat, saya nggak mau sampein gitu loh. Seperti itu saya belajar gitu loh. Walaupun mungkin ada satu dua yang saya nggak kontrol, ya itu manusiawi. Tapi ya kita belajar berusaha bahwa sesuai apa info itu by data gitu kan, by info. Tapi info kita cari yang benar-benar hasil saringan lah menurut kita oke gitu. Kita cari sumber ya semampunya lah intinya. Kalaupun memang ada salah-salah kan kita namanya sharing, berarti nanti ada yang membetulkan, ada yang membenarkan, mengingatkan teman-teman. Nah ini orang Stellar sendiri bilang seperti itu, bahwa bukan berarti Pi itu katanya ngikut di blockchainnya Stellar dan lain sebagainya. Jadi blockchain itu kan teknologi teman-teman ya. Jadi teknologi, dia ada perangkatnya sendiri. Jadi tapi blockchain ini adalah prinsipnya adalah desentralisasi. Jadi open source, siapa aja bisa akses. Buktinya apa? Transaksi apa namanya di explore, P-explore itu kita siapa aja transaksi kita bisa lihat. Detiknya berapa, menit berapa, kan seperti itu. Ya teman-teman ya. Nah ini orang Stellar sendiri. Jadi harus dipahami. Kemudian selanjutnya ini dia ada komentar lagi. I have gone from being a very much a critic of Pi Network into really believing and loving its mission. It's a great crypto platform that's introduced literally millions of people. Dia bilang barusan ini project dia benar-benar percaya dan dia benar-benar cinta. Maksudnya cinta itu suka banget dan betul-betul percaya terhadap Pi Network ini, dia bilang. Dan ini benar-benar natural, alami, betul-betul project besar, project bagus, project sempurna. Dia bilang seperti itu. Coba kita lanjut. Across the world into crypto for the first time, all because it's phone-based and its accessibility is so easy. Jadi dia bentar. Tadi apa namanya? Bentar, saya yang terakhir. I have gone from being a crypto for the first time, all because it's phone-based and its accessibility is so easy. Nah ini kan pertama kali dia bilang dalam hidupnya itu ada yang memang sukses banget gitu menciptakan kripto dengan mudah dan gampang sampai ke masyarakat awam. Dia bilang seperti itu. Jadi sampai dan mudah untuk menjalankan mining ini. Ini benar-benar dia dan itu sesuai gitu loh. Aturan mainnya itu sesuai. Aturan main membuat sebuah koin kripto itu sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan yang ada, baik itu izin, baik itu teknik, baik itu analisis, baik itu perhitungan algoritma, ya. Kemudian kriptografinya benar adanya, semua sudah perfect. Kemudian di sini dilengkapi dengan adanya utilitas, ekosistemnya dibentuk. Apalagi kan gitu. Tinggal orang itu, ini kita sebagai pionir percaya terhadap project ini, bagaimana koin yang kita dapat, koin yang kita hasilkan dari mining selama setahun, 2 tahun, 3 tahun itu memiliki nilai gitu loh. Jadi teman-teman ada yang mendiskreditkan, ada yang menjudgment ini tidak benar adanya, ini tidak, udah biarkan aja. Tetapi yang sangat saya sayangkan ketika itu keluar dari pionir sendiri. Kalau memang tidak percaya ya sudah, buang aplikasinya, buat apa berarti, kan gitu. Yang kita perjuangkan saat ini adalah nilai Pi-nya. Seperti itu. Ketika pun memang ada konsensus kemarin, betul memang itu bisa dikatakan konsensus baru tahap verbal. Ketemu dari perwakilan tiap negara. Bagaimana ini kita? Acuannya adalah titik destinasi daripada value ini di situ misalkan. Kita tunjuk di situ. Nah, otomatis di realitanya, di real transaction-nya itu harus mengarah ke value itu yang disepakati. Gitu loh teman-teman. Masa memahami itu aja kok jadi debat jelimet, nggak percaya segala macam. Kita kan berusaha. Ya kalau memang tetap nggak mau, ya sudah gitu loh. Nggak usah apa namanya, nggak usah. Ya maaf ya, maksudnya kadang saya juga berpikir kok lucu gitu loh. Kadang ada pionir sendiri yang mendiskreditkan tanpa data.
dia tidak memahami dan dia bukan orang yang sebelumnya itu pemain kripto. Teknologi kripto, dunia kripto dia belum pernah, baru Pi Network ini yang dia temui. Komentar lah. Ya jelas lah akan jadi apa bagi yang orang-orang yang awam, jadi virus gitu loh. Baiknya kalau memang kita belum betul banget begitu benar-benar paham daripada project ini ya, prospek ke depan seperti apa ya, sebenarnya pemahaman. Saya kadang-kadang pengen nanya detail. Saya kadang-kadang pengen nanya detailnya bahwa coba jelaskan ekosistem yang dimaksud dengan tujuan Pi Network itu seperti apa sih ekosistemnya. Kemudian utilitas itu apa sih gitu kan. Kemudian blockchain itu apa sih, coba tolong bantu jelaskan ke saya biar saya juga lebih paham gitu loh. Saya kadang-kadang bagi yang kelihatannya dia paham betul hingga akhirnya dia mendiskreditkan dan tidak mau mendukung bagaimana caranya value dari Pi Network ini tinggi, yang ada menjatuhkan, merendahkan dengan perhitungan-perhitungan dia lah, dengan perhitungan-perhitungan yang dia tahu gitu loh. Jadi saya sih berpikir bahwa kalau untuk membahas itu memang jadi panjang ya teman-teman ya, jadi panjang lebar lah. Mungkin kalau saya sih seperti ini aja lah, intinya mungkin mereka komen, mereka menjelaskan, mereka tidak percaya, berarti intinya kalau saya, mereka itu lebih ahli dan lebih pintar daripada si pembuat Pi Network ini, yaitu Nicholas dan Cheng Fao ya, atau lupa deh nama istrinya. Ya intinya itulah. Jadi mereka memahami dunia stellar, dunia blockchain, dunia aturan mainnya lah intinya. Apa yang digunakan teknologinya itu apa aja, dan aturan mainnya harus kemana dan bagaimana. Mungkin mereka lebih paham, makanya kemudian kan ada tuh banyak yang ngebahas supply and demand segala macam ya kan. Ini total supply segini, perputaran di market sekian, hingga akhirnya di market cap sekian. Itu banyak banget yang membahas seperti itu. Nah, jadi saya pikir mereka para ahli lah mungkin ya, makanya bisa mengkerdilkan Pi Network ini. Tapi kalau saya orang awam, saya berpikir bahwa melihat peluang dan project ini, kemudian saya katakan info-info yang pendek-pendek dari luaran sana, itu saya anggap itu clue ya, tanda simbol bahwa ini sebetulnya belum keluar semua ya, fungsionalitas di globalnya belum keluar. Ketika sudah keluar semua pasti bengong semua. Intinya itu ya teman-teman. Nah, ini orang stellar sudah saya iniin, coba kita lihat video selanjutnya nih ya. Nah, ini coba kita, ini ada grandpa di sini, grandpa kakek ya. Ini saya ambil dari Entrepreneur Intelligent ya, @entrepreneur-intelligent, ini Alpha Home Living ya. Nah, ini dia bilang, coba kita dengarkan dulu. Money is free right now. With the lowest interest rates in 5,000 years. What are you going to tell your grandchildren? What are you going to tell your children 20, 25 years from now? What did you do, Grandpa? What did you do, Grandma? During the greatest transformation of motherfucking wealth in the history of the world. What did you do? Other than sit on your fucking hands. What did you do to take advantage of the great transformation of wealth in the history of the planet? What did you do? Not a fucking thing. Nah, jadi teman-teman, beliau bilang bahwa sebetulnya uang itu harusnya sekarang udah gratis, kata dia. Gratis, uang itu gratis sekarang, kata dia gitu. Coba ayo, transformasi itu artinya adalah lakukan perubahan. Intinya ketika ada nanti kelak ketika kita jadi kakek ya, mungkin cucu kita menanya apa yang hal terbaik apa yang sudah kamu lakukan, kek atau nek. Nah, dia jelasnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kembali kepada Anda, kata dia. Apa yang Anda lakukan terbaik buat anak cucu Anda? Suatu saat nanti kita sudah 5.000 tahun. Si 5.000 tahun menggunakan seperti ya biasalah kehidupan. Tapi bagaimana beberapa tahun kemudian? Dia bilang di sini yang menarik adalah pertanyaan speaker ini. Dia bilang apa yang sudah kita lakukan untuk anak cucu kita kelak, itu loh. Jadi apalagi uang itu gratis ya, selalu teriak begitu ya. Nah, ini salah satu ya, ini anggaplah motivasi ya buat kita bahwa ya sebetulnya gini teman-teman ya. Ada ilustrasi sebuah video yang saya lihat, itu orang mengendarai motor loncat
dengan kemampuan dia narik gasnya, kemudian loncat dan turun mendarat dengan berhasil. Ya, dia seperti ya inilah rally lah ya. Dia tinggi ketika down turun, dia landai dengan baik dan bagus intinya. Sampai di di bawah motornya dia berhenti, kemudian dengan seragam yang sama, helm yang sama, tinggi kurusnya yang sama, ya pokoknya semua mirip lah. Diganti supirnya. Jadi cuman yang satu mengendarai dari tadi, loncat tadi, berjuang bagaimana biar selamat dengan motornya, dan yang satu jalan nyamperin terus diambil motornya, digantilah intinya. Nah, saya melihat analogi itu luar biasa menurut saya. Jadi kita itu tidak bisa meremehkan sebuah teknologi untuk sebuah perubahan, karena sekarang zamannya udah begini. Ya, kita sama-sama tahu zaman sudah berkembang pesat, mau tidak mau, suka tidak suka, mau menghargai atau tidak, itu terserah kepada masing-masing. Tapi yang pasti teknologi tetap maju, berkembang, dan menjadi salah satu alat ya perbekalan kehidupan kita di dunia ini. Kalau di akhirat nggak perlu teknologi. Artinya apa? Artinya ya yang namanya klasikal, kita mengambil daripada kerja usaha, betul, memang kita harus itu tapi ada itu kan ikhtiar. Jadi ikhtiar itu kan beragam teman-teman ya, sangat beragam, sangat banyak. Nah ini pun salah satu ikhtiar gitu loh. Jadi ketika penambangan seperti ini free ya, untuk pionir ini kan, CoinPy ini kalau misalkan berapapun value-nya nanti, ini adalah free, gratis, uang gratis teman-teman ya. Ketika ini sudah dibakukan di setiap negara, ini kita punya uang gratis, bayangkan. Seperti itu ya. Jadi dari mana gratis itu? Ya karena kita mengikuti alur teknologi gitu loh. Masa katanya ongkang-ongkang doang, sehari seklik dapat uang besar segitu. Ini teknologi yang menjawab, bukan kita. Kita orang awam hanya ngikutin alur, arus. Seperti itu, tapi arusnya bukan arus yang negatif, arus yang positif tentunya. Teknologi yang sifatnya memang membantu terhadap kehidupan kita. Why not gitu kan? Nah makanya saya ya, kalau yang bagi yang tidak suka itu lain lagi bahasannya, udah pasti digoreng, apapun bahasanya digoreng lah. Ya, oke teman-teman, lah intinya itu. Kemudian ini teman-teman. Nah, ini aturan daripada Pi Network ini di tanda panah yang utama ya. Ini makanya ketika terjadi ketidakpercayaan terhadap Pi Network, ini padahal ada aturannya, exchange ya, menukarkan koin Pi ke fiat, ke uang fiat. Ini yang paling rame sekarang ini. Ini yang sangat disayangkan ya, tapi ya monggo lah. Ada yang menjawabkan, lah emang kenapa koin-koin gue yang jual, ada yang mau dengan harga yang gue pasang, itu urusan gue, namanya gue butuh gitu kan. Betul, kita hanya cuman mengingatkan, nggak mampu mengatur Anda, itu uang Anda, Pi Anda, koin Anda. Tapi kita hanya bantu mengingatkan. Sangat disayangkan kalau saja menunggu, karena kalau bicara hak, itu hak Anda, betul, karena itu koin Anda. Hak Anda mau diapakan koin itu terserah kalau sudah masuk ke available balance. Tapi Anda pun punya hak juga untuk masa depan yang lebih gemilang, lebih cerah. Nah, kita hanya mengingatkan itu. Kalau memang Anda mau menggunakan hak Anda untuk saat ini ya silakan. Tetapi kita bantu ingatkan bahwa ada hak Anda yang lebih istimewa di future, di masa depan. Ya. Ini yang kita sayangkan. Ya kalaupun memang tetap Anda mau mengambil hak Anda karena berpikir bahwa itu hak gue, koin-koin gue mau dijual berapa kayak sekarang terserah, ya monggo. Ngapain juga kita ngatur, kan memang bukan hak kita, tapi hak Anda, kan begitu. Nah, jadi tolonglah teman-teman ini, kalau bagi yang bisa menahan, tahanlah. Ya, jangan dijual ke fiat. Apalagi kepada penyerok-penyerok yang sekoin harga cuma 5.000, 7.000, 2.000, ya ampun. Ini jujur ya, saya miris banget teman-teman, miris banget. Jujur aja saya belak-belakan di sini, miris banget. Kok banyak orang yang ya mohon maaf banget ya, tanpa ada niat mau mendiskreditkan, tetapi artinya orang tersebut tidak paham. Sangat sayang sekali teman-teman, artinya nggak paham. Coba kalau paham, nggak bakal dijual itu dengan harga semurah itu. Aduh sayang banget teman-teman ya. Tapi ya whatever lah,
kita udah coba bantu mengingatkan, cuman ya kalau kembali ke bahasa tadi hak itu ya kita juga nggak bisa apa-apa, ya kan? Nah, ini ada judi. Ini udah lama sih saya screenshot sebetulnya. Udah lama tapi belum saya buatkan apa namanya upload konten di ke konten ya, belum ya, karena belum sempat juga. Dan ini tadi screenshot ini saya ambil lagi. Ini kan dia bilang, many pioneers cannot understand what pioneer meaning. Jadi banyak pionir tidak memahami what's pioneer meaning, apa yang pionir tambang, but think themselves as customer. Tapi mereka hanya berpikir mereka sendiri berpikir hanya mereka sebagai customer, sebagai pembeli who just wait service, yang menunggu penjualan, penjual atau toko buka segala macam, kita punya duit beli udah segitu aja. Rata-rata misalkan banyak pionir kata dia seperti itu. Tapi kan bukan di Indonesia saja, di belahan dunia manapun yang tidak paham daripada project ini udah pasti begitu. Nih dia bilang actually not, sebenarnya enggak. We are shareholder, kita adalah pemegang daripada market nantinya, ya. Therefore we need to work hard to reach our goal. Walaupun kita memerlukan kerja keras untuk goal kita, ya, goal rich itu kaya ya, maksudnya goal bahwa kita ini akan menjadi orang yang sejahtera lah, jangan bilang kaya terlalu lah. Saya kadang-kadang berat juga sih bilang kaya. Community need educated to understand. Komunitas membutuhkan edukasi atau pembelajaran untuk memahami what is P value, apa nilai P itu, bagaimana nilai nilai P itu, and have confidence of rise, dan memiliki kepercayaan diri terhadap harga nantinya. Jadi ya memang gitu loh, di belahan dunia negara manapun ya intinya sangat disayangkan. Makanya kemarin kan gembar-gembor di Nigeria, di Nigeria itu kan jual ke Fiat, akhirnya mau katanya nggak ada yang namanya di blok negara tuh, nggak ada. Itu hanya penggorengan isu aja teman-teman, ya, penggorengan isu aja. Jadi ada yang bilang laporan dari Timkor juga tahu di tiap negara ada yang jual ke uang fiat, itu ada banyak, bukan cuma Nigeria doang. Dan hukumannya sama, ketika terdeteksi nanti sistem langsung akan memban selama 100 tahun. 100 tahun ya nggak ada umur, nggak kepake. Gitu loh teman-teman ya. Jadi mungkin untuk masalah ke uang fiat ya itulah susah sih kalau untuk berbicara masalah hak ya. Oke, kita next aja, dilewatin aja, nggak usah terlalu panjang. Ada selipan yang saya bilang tadi, selipan kita melihat daripada sisi lain. Kripto itu seperti apa? Ya bukan hanya Pi Network nih, biar kita ada asimilasi dengan Pi Network ya. Asimilasi dengan Pi Network. Sebenarnya kalau yang koin lain tuh gimana sih? Biar paham gitu loh, biar ngerti gitu loh, bahwa koin lain pun ada nilai nanti. Nah, tetapi walaupun ini ada dua pandangan perbedaan untuk Pi Network ini ya, ada pandangan bahwa akan menjadi kripto seperti pada umumnya, masuk listing bursa listing kripto. Ada yang juga memang ini adalah uang digital, tidak akan masuk bursa listing kripto, tetapi akan legal dan diakui dunia. Ada juga seperti, jadi ada dua pandangan, kita lihat aja nanti lah ya. Oke, ini ada info bentar. Nah, ini ada pertanyaan dari entah ini ya, saya juga dapat dari ini. Cuman saya menarik di masalah pembahasannya. Siapanya saya nggak tahu teman-teman, tapi ini menarik di pokok bahasannya saja. Nah, kita lihat ini di Amerika ya. Tetapi yang satu kayaknya itu dari parlemen deh. Coba kita lihat. Bitcoin transaction, a single purchase, sale, or transfer uses the same amount of electricity as the typical U.S. household uses in more than a month. And so this is really outstanding to me, and many folks do not know this. Many Americans and folks that are talking about this issue. And so, Ms. Dixon, can you explain why for a cryptocurrency like Bitcoin that rely on proof of work model mining is such an energy-intensive process? Thank you for the question. This is a really important area, obviously, in terms of sustainability and the focus on what we do in this space. We should always be trying to do it better and much more efficiently. In Bitcoin is the proof of the way that Bitcoin consensus is achieved is through
really complicated math equations, and so there's a lot of energy that's needed to Oke, be kita used to cepetin be able to teman-teman make ya, that nanti happen. biar saya jelasin aja. I know that recall, which we had a euro zero really important comparison. It's less than seperti a itu, teman-teman. transaction for Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ada reporter dari media tertentu tadi karena kecil banget ya medianya apa. Ini dia bertanya tentang Bitcoin yang sudah banyak dipakai di dapur kata dia. Maksudnya di dapur di tiap warga negara mungkin ya, di negara manapun banyak yang menggunakan Bitcoin. Tapi kenapa kok Bitcoin ini kan peluangnya besar kata dia, banyak digunakan dan diminati juga. Tapi kok untuk mendapatkannya susah banget dan mahal kata dia gitu kan. Sebenarnya apa sih kok bisa mahal? Pertanyaannya kan begitu. Akan ada sistem kalau Bitcoin itu proof of work ya, sistemnya yang digunakan. Jadi harus menggunakan energi besar. Kenapa kok bisa pakai energi besar kata dia gitu. Mahal juga biayanya untuk mendapatkan Bitcoin itu. Nah, ini si orang kayak seperti parlemen ini ya. Dia menjawab bahwa betul ini Bitcoin itu memang menggunakan biaya besar, konsumsi daya besar juga, baik itu listrik, karena listrik juga dibahas kata dia bulanannya itu udah lebih daripada biaya bulanan rumah gitu kalau mau nambang itu seperti itu. Jadi karena komputernya juga harus dipakai, misalkan ya daya mining komputer itu kan komputernya harus yang benar-benar high class lah, high tech ya, untuk teknologi yang tinggi yang benar-benar bagus, PGA-nya yang mahal, RAM-nya tinggi dan sebagainya, ruangannya harus dingin, banyak lah intinya. Jadi ini dibahas bahwa ya itulah kendalanya Bitcoin itu. Jadi konsumsi powernya terlalu besar dan biaya terlalu tinggi. Tetapi mereka masih memiliki keyakinan bahwa Bitcoin bisa berjalan gitulah, bisa berjalan, bahwa ini tetap masih bisa masih bisa punya manfaat lah intinya kata dia gitu. Nah, jadi bercermin dari video ini bahwa kita ingin punya aset dalam bentuk Bitcoin itu nggak bisa segampang dan semurah yang kita mining di Pi Network gitu loh. Itu luar biasa, dan itu sekarang lagi dibahas bagaimana Bitcoin ini agar tidak memakan energi yang cukup besar dan biaya tinggi, itu yang mereka bahas. Jadi kita bersyukurlah gitu loh, kita ada Pi Network yang mudah sampai ke masyarakat, karena tujuan Tim Core itu adalah biar currency ini, kripto ini masuk ke masyarakat ya, masyarakat awam, masyarakat bawah, tahu lah bahwa ada yang namanya cryptocurrency seperti ini, seperti tujuannya seperti itu. Nah, ini pun dari video ini kita bisa bercermin bahwa ketika masyarakat biasa ingin punya aset susah karena mahal gitu loh. Nah, kita harus bersyukur juga bahwa Pi Network ini luar biasa, terlebih sekarang dengan kesempurnaannya, project kesempurnaannya ini akan memiliki nilai tinggi teman-teman ya. Oke, ini hanya cerminan saja bahwa di luar sana Bitcoin itu menjadi sebuah pokok bahasan juga terkait masalah terlalu tinggi daya konsumsi energinya dan mahalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi Pi Network ini terkenal dengan green mining ya, nambang hijau. Jadi ramah lingkungan tanpa menggunakan baterai banyak dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman ya. Jadi bersyukur aja. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat video saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon silahkan dikoreksi. Jika dirasa ini video tidak bermanfaat, abaikan saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.